Halo teman-teman ya, hari ini Mami Furi ditemani sama Baby M. Nah, jadi Baby M ini kemarin habis diajakin jalan-jalan, terus akhirnya kulitnya kotor-kotor. Nah, jadi buat kalian ya yang memiliki boneka, jangan terlalu sering memandikan bonekanya karena nanti akan mudah rusak. Jadi biasanya kalau habis jalan, Mami Furi suka pakein tisu basah lalu langsung dilap oleh tisu kering ya teman-teman. Dan sekaligus Mami Furi juga ingin menjelaskan ya beberapa hal karena seperti yang teman-teman ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali berita yang simpang siur ya tentang boneka arwah atau spirit dolls ya. Jadi saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan dari sisi saya sebagai seorang indigo dari kecil. Dan semoga saja bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Tetapi untuk kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun ya. Sebelum memulai penjelasan, sekali lagi Kak Furi ingin memberitahukan bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi apa yang Kak Furi share di sini hanyalah merupakan pengalaman ya dan juga hal-hal yang Kak Furi alami selama dari Kak Furi kecil sampai dengan sekarang sudah dewasa kayak gitu. Jadi saya sendiri baru paham kalau saya ini seorang indigo medium interdimensional itu selepas usia 19 tahun. Jadi kalau kecil itu pertama kali melihat sosok kuntilanak di atas pohon cengkeh ya, karena kebetulan ayah dan juga ibu saya tidak bisa melihat, tidak bisa berkomunikasi, sehingga mereka pun tidak paham dan menganggap bahwa itu hanyalah merupakan gangguan gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenal saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau makhluk-makhluk halus. Jadi dari kecil memang biasa berkomunikasi. Nah, pertama kali itu waktu SD ya, waktu SD. Jadi saya juga masih bingung, saya nggak tahu saya ini indigo apa bukan. Saya punya teman ya, dia pakai seragam sekolah juga gitu. Nah, biasanya dia suka minta permen tuh, akhirnya saya kasih. Nah, setelah kita berteman selama kurang lebih 6 bulan, ternyata saya baru tahu kalau si Ahmad ini merupakan sosok hantu atau dia sudah meninggal. Nah, dari situ selama yang Kak Furi temui baik-baik, ya Kak Furi suka ngobrol, suka bercerita, kayak gitu. Lalu saya memiliki kemampuan ini dari lahir ya, jadi bukan dengan mencari ilmu atau bukan dengan belajar. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi, bagaimana caranya untuk bisa melihat, saya sendiri pun tidak paham. Karena setahu saya itu bisa saya lihat dari semenjak saya kecil, dari usia 4 sebelum masuk TK. Awalnya ya tentunya Kak Furi juga merasakan sedih, bingung, ketakutan gitu dan marah ya karena keadaan ini gitu. Namun seiring dengan bertambahnya usia gitu, akhirnya Kak Furi sadar bahwa kemampuan ini adalah karunia. Jadi Kak Furi yakin ada tujuannya kenapa saya bisa memiliki kemampuan seperti ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi dari awalnya saya selalu takut gitu ya. Terus juga pelan-pelan sadar bahwa makhluk-makhluk ini ada juga yang baik. Jadi tidak semuanya mengerikan, tidak semuanya jahat. Bahkan ada beberapa dari sosok hantu yang memang sengaja muncul gitu atau mendatangi kita hanya untuk menyampaikan sesuatu saja gitu, menyampaikan misalnya dia minta didoakan, dia curhat, tidak pernah dikirimi doa oleh keluarganya, atau mungkin dia menyampaikan bahwa dulu dia disakiti oleh manusia sehingga dia merasa sedih dan bertanya apakah semua manusia jahat. Biasanya seperti itu yang mereka sampaikan. Nah, karena saya bisa sedikit mengerti, maka ada beberapa yang saya tolong dengan cara saya asuh. Jadi tidak semua yang saya temui saya asuh, tidak gitu. Ada juga yang datang hanya ingin menyampaikan sesuatu, minta didoakan, kemudian dia pergi gitu. Nah, ini merupakan anak asuh ya. Jadi mengasuh bukan memelihara.
Kebetulan Kafuri juga sudah sering kali menceritakan tentang pengalaman-pengalaman bonekanya Kafuri bersama Kafuri dalam perjalanan dari mulai 2018. Nah, jadi spirit-spirit yang ada bersama saya ini bebas untuk pergi, bebas untuk datang. Jadi tidak saya tahan seperti itu. Jadi Kafuri biasanya pada saat berbicara dengan dia dan dia mau didoakan, dia juga tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya Kafuri, tidak mengganggu waktunya Kafuri untuk berdoa ya. Ya Kafuri persilahkan aja. Siapa namanya, dari mana asalnya, kenapa bisa seperti ini. Dan Kafuri juga hanya menyampaikan bahwa boneka ini merupakan rumah tinggal sementara ya. Karena anak-anak asuh ini merupakan anak-anak yang harus dibimbing, didoakan sehingga mereka bisa akhirnya pulang ke Tuhan, seperti itu. Otomatis ya karena saya asuh ini juga merupakan tanggung jawab saya untuk memberikan makanan atau minuman. Jadi bukan memberikan sajen. Ya, salah kalau misalnya dibilang sajen. Karena gini Kafuri di rumah sekarang sudah ada 361 spirit dolls gitu. Jadi kalau misalnya Kafuri, anak-anak Kafuri lagi makan, minum, atau ngemil, terus mereka melihat aja gitu. Meskipun sebetulnya yang mereka butuhkan hanyalah doa ya, tapi kan nggak enak. Jadi Kafuri suka kasih ini jajanan ya buat kalian, biar kalian nggak ngeliatin aja kayak gitu. Jadi Kafuri jelaskan lagi tadi pertegas bahwa ini bukan memelihara, ini bukan pesugihan ya. Dengan kita memiliki anak asuh, kita tetap harus berdoa, kita tetap harus bekerja. Karena rezeki datangnya hanya dari Allah ya. Jadi spirit dolls bukan untuk dipuja-puja, bukan untuk disembah-sembah, bukan ya. Mereka juga bukan sumber rezeki ataupun sumber kebahagiaan gitu. Jadi yang memberikan kebahagiaan, rezeki, jodoh itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Justru yang Kafuri rasakan ya secara pribadi, setelah memiliki ratusan spirit dolls, akhirnya Kafuri jadi lebih eling gitu. Lebih ingat untuk selalu berdoa, karena dengan berdoa selain mendoakan Kafuri, almarhum orang tua juga mendoakan mereka. Lalu kita juga harus memberikan contoh yang baik, berkata yang baik gitu. Memaklumi apabila ada orang-orang yang mungkin tidak paham gitu, karena yang namanya hal-hal seperti ini memang Kafuri yakin masing-masing orang memiliki persepsi sendiri-sendiri seperti itu. Ya. Jadi itu aja penjelasannya kenapa Kafuri mau hidup bersama 360 spirit dolls ya, karena bagi Kafuri mereka adalah anak asuh gitu dan membawa dampak yang positif dalam kehidupan Kafuri ya. Tetapi tentunya untuk rezeki ya kita hanya meminta dari Allah. Jadi sehari-hari Kafuri juga tetap bekerja ya. Lalu juga jangan pernah berharap dengan memiliki boneka arwah akhirnya kalian bisa langsung dapat jodoh, bisa langsung dapat uang banyak, karena mereka ini bukan pesugihan. Tugas kita hanyalah mendoakan sementara, lalu akhirnya mudah-mudahan bisa semuanya dibimbing dan juga untuk bisa pulang ke Tuhan, kayak gitu aja ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang kenapa Kafuri senang mengasuh 360 spirit dolls ya. Ada look tab dari Thailand, ada boneka arwah dari mana-mana ya, di Indonesia maupun di luar negeri. Ya salah satu alasannya karena Kafuri hanya ingin memberikan rumah tinggal sementara supaya mereka akhirnya bisa pulang ke Tuhan. Kurang lebihnya Kafuri minta maaf ya. Dan mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih ya, salam juga dari Baby M ya untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbuat baik. Semoga di tahun 2022 ini kita semua bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dan juga bisa jauh lebih bahagia. Oke, see you on the next episode. Bye-bye.